Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 2. Apa kabar anak ibu hari ini? Mudah-mudahan anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para orang tua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak ibu semua, hari ini hari Jumat kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak ibu kelas 2 yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 2 yang ibu sayangi, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran kedua pertemuan 2. Kemarin pada hari Jumat yang lewat kita sudah belajar pertemuan 1 pelajaran 2, yaitu membaca Quran surah An-Nas. Ibu ulang, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang membaca Quran surah An-Nas, dan anak ibu pada sub pelajarannya yaitu melafalkan surah An-Nas. Apa kabar anak ibu dengan surat An-Nasnya? Apakah ada dibaca di rumah selama 1 minggu ini? Kan kemarin ibu sudah sampaikan dalam video sebelumnya. Setelah anak ibu tulis, kemudian anak ibu pakai tulisan Latin, anak ibu baca-baca di rumah. Karena pada pertemuan hari ini kita adalah setoran hafalan surah An-Nas. Anak ibu sayang, melafalkan, membaca surah An-Nas tidak sama dengan menghafal. Jadi anak ibu, kalau kemarin kita melafalkan, kita membaca itu dengan melihat buku atau melihat juz amma. Kalau hari ini pertemuan kita yaitu menghafal surah An-Nas. Kalau menghafal tidak lihat buku, tidak lihat Al-Quran, dan tidak lihat catatan atau juz amma. Anak ibu sayang, sebagaimana telah ibu sampaikan pada hari Jumat kemarin, bahwasanya surah An-Nas ini ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Coba sekarang kita tepuk surah An-Nas lagi. Tepuk surah An-Nas. Nama surah An-Nas artinya manusia. Jumlahnya ada 6. Diturunkan di Mekah. Anak ibu, kemarin ibu juga sudah sampaikan bahwasanya surah An-Nas ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-114. Jadi surah dalam Al-Quran itu 114, surah An-Nas surah yang terakhir ya nak. Yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas. Jadi anak ibu, surah An-Nas ini kemarin ibu juga sudah jelaskan, anak ibu baca-baca setiap sholat, setiap naik kendaraan. Karena apa? Karena surah An-Nas ini menganjurkan kepada kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah sebagai Tuhannya manusia. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah. Kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada Allah. Dalam surah An-Nas ini diceritakan bahwasanya kita hendaklah minta perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta perlindungan kepada selain daripada Allah. Anak ibu, kejahatan itu datangnya dari mana saja, baik itu kejahatan yang nampak maupun kejahatan yang tidak tampak. Bagaimana dalam surah An-Nas ini dijelaskan dalam surah An-Nas bahwasanya kejahatan itu berasal dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jin ciptaan Allah, makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, wan nas, dan manusia. Jadi dengan membaca surah An-Nas kita bermohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan jin dan manusia. Baiklah anak ibu, kita mulai dengan menghafal surah An-Nas. Anak ibu hari ini tidak ada menulis pada buku latihan,
Tidak ada menulis pada buku catatan, tidak ada tulis menulis. Yang ada cuma menghafal. Apa yang mau dihafal, Bu? Surah An-Nas. Dari mana tengoknya, Bu? Kemarin kan sudah disalin pada buku latihan, dibuka lagi. Bu, saya buka juz amma aja, boleh? Kalau sudah bisa pandai, buka juz ammanya surah An-Nas. Kita mulai dengan ta'awuz. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulang sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Nasnya dipanjangkan ya nak, karena kalau kita baca Al-Quran yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, malah kita salah. Kalau salah dapat dosa, jadi bacanya yang benar. Kalau belum hafal tengok dulu buku atau juz amma. Nanti kalau sudah hafal baru tidak dilihat atau tidak ditengok juz amma. Kita ulang ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2. Malikin nas. Ma-nya tidak boleh panjang. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ayat 3. Ilahin nas. Ayat 4. Min sarril waswasil khannas. Ibu ulang ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kita ulang ayat 1 ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bagaimana anak ibu? Bisa? Ibu ulang lagi. Surah An-Nas jumlahnya ada 6. Anak ibu yang ibu sayangi, nanti setelah pembelajaran ini berakhir, anak ibu tugasnya ibu sampaikan ya. Jangan nanti ada yang nanya di WA grup atau di WA pribadi. Ibu sampaikan, simak dengan baik. Tonton dulu videonya sampai habis, baru bertanya jika ada yang tidak jelas. Tugasnya hari ini menghafal surah An-Nas ayat 1 sampai 6, divideokan sambil berdiri dan tidak boleh melihat buku, catatan atau melihat ayat juz amma atau Al-Quran. Paham? Jadi setoran hafalannya, hafalan surah An-Nas ayat 1 sampai 6 tidak melihat buku. Jadi anak ibu video sambil berdiri, tidak ada yang sambil duduk. Nanti kalau ada yang ngirim videonya sambil duduk, ibu tidak nilai. Karena apa? Karena bisa jadi nanti tidak kelihatan sama ibu di kameranya itu, di HP-nya itu, di videonya itu tidak kelihatan. Apalagi tengok buku, apalagi sedang lihat juz amma atau bagaimana tidak kelihatan. Jadi berdiri, mohon bantuan orang tua di rumah, divideokan sambil berdiri. Mohon kepada yang perempuan tolong pakai jilbab ya anak sayang. Kalau baca ayat, kalau ada tugas-tugas di rumah, biasakan untuk pakai jilbab. Karena apa anak ibu? Pakai jilbab itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang beriman. Jadi kalau aurat kita dilihat oleh orang lain, itu dosa akan datang kepada kita. Setiap orang yang melihat maka kita akan berdosa. Jadi anak ibu sebagai seorang perempuan yang beriman, seorang beragama Islam, menutup aurat,
merupakan kewajiban. Jadi anak ibu tidak boleh pakai setoran ayatnya tidak pakai jilbab. Dan juga ibu menganjurkan kepada anak ibu semua yang perempuan, jika keluar rumah biasakanlah anak ibu dari kecil ini pakai jilbab. Karena apa? Didiklah kita menjadi pribadi yang baik mulai dari kecil ini, nak. Karena apa? Karena menutup aurat yang pertama dosa, yang kedua kita juga akan terlindung dari berbagai macam kejahatan. Oke anak sayangku, hari ini udah jelaskan tugasnya, video hafalan surah An-Nas sambil berdiri, tidak lihat buku. Ibu kasih waktu tenggangnya agak banyak karena bisa jadi nanti alasan orang tuanya belum hafal bu, ini bu. Sebenarnya kan sudah 1 minggu ini belajar, kalau dibaca setiap hari 1 ayat dihafal 1 hari, sekarang sudah hari ke-7, ibu yakin sudah hafal. Jadi anak ibu sayang, karena ini anak ibu perdana kelas 2 nya setoran hafalan pakai video, ibu kasih waktu tenggangnya sampai jam 5 sore. Mudah-mudahan kondisi jaringan berjalan dengan baik, anak ibu bisa setor hafalannya dengan baik. Ibu tunggu sampai jam 5 videonya, karena video yang masuk nanti malamnya akan ibu dengarkan satu persatu dan langsung ibu masukkan ke buku nilai keterampilan menghafal. Oke nak, terima kasih banyak ibu ucapkan kepada anak ibu semua. Terima kasih kepada para orang tua di rumah. Mohon maaf jika penyampaian kurang berkenan, jika penyampaian kurang dipahami. Terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan orang tua di rumah. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari berbagai macam kejahatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi ibu ucapkan kepada anak ibu yang belajar di rumah. Pesan ibu, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Oke sayangku, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.